Sebenarnya kesuksesan kita itu kekuatan utamanya adalah kita bisa membina dan membangun mental kita. Jadi fisik itu adalah nomor kesekian untuk sukses di HNI ataupun di bisnis lain sebenarnya ya. Saya buka bisnis dari mulai jual beli komputer, servis komputer, kemudian di era waktu itu tahun 2001 lagi mulai kenal internet, saya buka warung internet. Pandangan Pak Erwin bagaimana tentang bisnis di HNI ini? HNI ini sangat memikat. Fokusnya bisnis kita di HNI itu bukan ngeributin atau ngerebutin market yang sudah ada. Ya. Tapi kita punya bangun sendiri market tersendiri. Bisnis ini punya nilai lebih dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Bisnis ini bisnis yang sifatnya akan membuat seseorang yang tadinya merasa nggak mampu jadi punya kemampuan yang sangat tinggi ya. Bukan cuma kemampuan secara finansial, memang targetnya juga ini kan di bidang ekonomi ya. Tapi juga kemampuan secara personal, interpersonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di episode kedua bersama Pak Erwin Chandra Kelana ST. Alhamdulillah. Ini beliau adalah komisarisnya HNI ya. Apa kabar Pak Erwin, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Rijal. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih ya akhirnya bisa ketemu Pak Erwin terus kita ngonten. Sebenarnya udah lama banget nih Pak Erwin, saya pengen gali informasi nih tentang Pak Erwin. Karena saya dengar-dengar dari teman-teman ya, oh Pak Erwin tuh dulu punya historinya tuh, wah berjuangnya hebat, gini. Wah saya penasaran nih seperti apa nih gitu kan. Ini nih saatnya nih saya gali-gali nih. Oke, mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih Pak Erwin tentang sejarah dulu nih ya, flashback dulu nih Pak Erwin. Dulu kan saya Pak Erwin adalah memang seorang ini ya bisnis market jaringan juga di awalnya ya. Nah dulu mulai merintis awal-awal tuh dari tahun berapa Pak Erwin? Kalau bicara tentang sejarah perjalanan saya bukanlah dari keluarga yang berada, jadi boleh dikatakan dalam kondisi yang sebenarnya di bawah rata-rata. Tetapi memang Allah kasih banyak pembelajaran dalam kehidupan yang menjadikan saya dari yang dalam kondisi benar-benar merasa tidak punya peluang di dunia ini untuk bisa eksis dan ngeksis ya. Kemudian akhirnya betul-betul itu menjadi terbuka lebar buat saya. Dimulai memang dari saya boleh dikatakan cari-cari tempat kuliah yang gratis, tempat pembelajaran yang gratis, kejar-kejar IPK yang tinggi agar dapat berbagai beasiswa. Terus kemudian niatnya memang tidak untuk kerja sama orang waktu itu ya. Jadi saya memang sudah dari awal itu punya mimpi membangun usaha, intinya seperti itu. Dan banyak media-media usaha yang saya sudah pelajari, baik yang sifatnya konvensional. Sejak saya kuliah saya sudah mulai berbisnis, dan kemudian juga sampai akhirnya saya menemukan pola-pola yang akhirnya ini menjadi cikal bakal di masa itu untuk kemudian kami beberapa pengasas awal perusahaan ini, Halal Network Internasional, untuk membangun perusahaan milik kita sendiri, milik Indonesia ya. Kalau boleh tahu bisnis apa tuh Pak Erwin? Saya pernah bisnis karena saya anak teknik, saya buka bisnis dari mulai jual beli komputer, servis komputer, kemudian di era waktu itu tahun 2001 lagi mulai kenal internet, saya buka warung internet paling besar di Jalan Margonda, ya lumayan besar ya, mungkin nggak paling besar sih ya, tapi lumayan besar dan dikenal di Jalan Raya Margonda Depok, itu depannya kampus saya di UI. Sehingga banyak PC-nya dulu ya? PC-nya sampai waktu itu 30, tapi yang menarik adalah waiting room-nya selalu penuh pagi, siang, sore, malam karena itu 24 jam. Dan itu juga lagi hype-nya ya? Memang lagi hype-nya tentang internet. Ya. Jadi betul-betul pilihannya adalah kalau untuk anak UI sih masih bisa nge-lab di kampusnya ya, ada internet. Tapi untuk bisa dekat sama tempat tinggal mereka, kan biasa rata mereka juga ngontrak di sekitar Jalan Margonda, mereka lebih senang ke tempat saya. Berapa lama itu bisnisnya tuh Pak Erwin untuk warnet? Bisnis saya waktu itu berjalan 2 tahun, kemudian ketemu bisnis yang saya minta izin sama teman-teman. Saya yang saya jadikan sebagai bagian dari pendiri
saya mau lepasin ini semua ke kamu ya, karena saya mau pindah ke Bandung. Oke. Karena ada bisnis yang mau saya garap lagi, gitu. Bisnis apa tuh Pak? Nah, inilah Yang bisnis kedua yang nih. kemudian menjadi kecambah munculnya Halal Network Internasional HNI. Oke, berarti bisnis berjaringan. Jaringan, ya. Kenapa saya ke Bandung? Karena saya pernah nyantri secara informal di Jalan Geger Kalong Girang. Kalau saya posisi jadi Geger Kalong Girang, kalau yang pesantrennya di Geger Kalong Hilir itu adalah Darut Tauhid. AAG. Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Jadi saya kembali ingin memberikan banyak kebermanfaatan juga. Saya ingin sharing dengan teman-teman di sana, sehingga akhirnya kita memulai dari Darut Tauhid ya, kurang lebih selama kurang lebih setahun. Setelah setahun bisnis ini besarnya kembali ke Jakarta. Pada harapan saya di Bandung, tapi Jakarta mungkin karena lebih secara mungkin pendidikannya ya, kemudian juga ekonomi lebih baik, katanya semakin berkembang Jakarta, sehingga saya cukup capek harus bolak-balik Jakarta. Tinggal di Bandung tapi banyak di Jakarta. Gitu. Berarti awal merintisnya di Bandung berarti ya? Awalnya saya ingin membuka kota baru dibandingkan kota tempat saya dilahirkan di Jakarta. Saya mau coba kota baru yang saya ingin sekalian nyantri ya sama tadi Agim. Tapi akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta karena banyak yang di Jakarta merasa susah untuk bisa menghubungi saya, sebab waktu zaman itu belum ada teknologi komunikasi secanggih sekarang ya. Gitu. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta. Ya, kembali ke Jakarta dan terus baru situ mulailah melanglang buana sesuai nama saya, Erwin Chandra Kelana, berkelana dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu ya, muter-muter seperti itu. Dari Banda Aceh sampai pernah juga itu sampai masa tsunami. Berapa tahun itu Pak Erwin? Belasan di Bandung tahun kan, jelas di ya, Bandung itu terus 2000 pindah ya. 2 tahun 2000, kemudian 2002 awal kembali ke Jakarta sampai terus 15 tahun kemudian kita kerjaan saya muter-muter Indonesia. Nah, apa yang ditemukan oleh Pak Erwin ketika sudah menghadapi banyak orang, ada karakter tertentu, ada ininya ya, kategorisasinya ya kayaknya. Sebenarnya bagi orang yang akan mulai untuk masuk ke dunia sosial, ya, baik itu sosialnya bersifat sosial profit maupun non profit, memang pasti awalnya akan bingung ya, karena melihat tipologi setiap orang sudah jelas berbeda, ditambah dari mana dia berasal pun membuat dia makin variatif lagi. Orang-orang Jakarta geser dikit saja ke Bekasi sudah beda dengan orang Bekasi. Karakter orang Bekasi geser dikit ke Bogor sudah beda dengan orang Bogor. Gitu. Apalagi yang lintas sampai ke misalnya orang-orang Minang di Sumatera Barat gitu kan. Kemudian di Sumatera Utara orang-orang anggaplah Batak gitu ya misalnya. Ataupun orang Aceh gitu. Nah ini ya sebenarnya membuat saya selalu merasa exciting untuk berkelana ya. Menyesuaikan dengan nama saya Erwin Chandra Kelana. Chandra itu bulan, Kelana itu berkelana. Jadi orang tua memang menitipkan saya untuk jadi bulan purnama yang mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan inspirasi buat banyak orang berkelana. Selalu saya ketika mau satu tempat saya pelajari dulu tipologi orangnya. Ini mau ke daerah misalnya kita sebut lah ya, terakhir kemarin misalnya ke Pontianak misalnya, ya Kalimantan kan, ya di mana sudah ada suku Dayak kan, gitu. Saya pelajari karakternya bahwa mereka tipologi yang terbuka orangnya, kita nggak boleh mudah tersinggung ya. Juga kalau kita mau ngajak orang, ajak aja langsung to the point gitu ya. Kita gak mau usah menawarkan nggak usah pakai basa-basi ya. Beda sama di Jawa misalnya, di Pulau Jawa gitu kan. Harus ngomongnya belok-belok dulu. Dianggap nggak sopan kalau langsung to the point, nggak bisa betul. Ya. Harus feeling dulu ya muter. Kalau perlu ada sungkem dulu sampai tua-tua ya, gitu. Jadi, kalau Pontianak begitu ya. Makanya kan kita bisa lihat dari baju adatnya juga beda. Ada naruh senjatanya di depan, ada naruh senjatanya di belakang. Itu udah karakter. Itu udah nunjukin karakter. Ya, jadi itu yang membuat saya tertarik dengan membangun bisnis ini. Ya, kemudian bersama dengan para pendiri yang lain, direksi dan komisaris kita di HNI. Karena ini adalah bisnis yang sekaligus edukatif, edukasi yang sekaligus berbisnis. Banyak orang masuk ke HNI itu
awalnya 0 pengetahuannya, jadi 100 setelah mereka menjadi leader sukses di HNI. Ya, jadi ini yang saya melihat bahwa bisnis ini punya nilai lebih dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Bisnis ini bisnis yang sifatnya akan membuat seseorang yang tadinya merasa nggak mampu jadi punya kemampuan yang sangat tinggi, ya. Bukan cuma kemampuan secara finansial, memang targetnya juga ini kan di bidang ekonomi, ya. Tapi juga kemampuan secara personal, interpersonal, ya, sehingga kemudian dia memiliki nilai jual, ya, self value, nilai jual diri, ya, yang sangat tinggi. Dan kita akan bisa lihat kok gitu. Banyak yang hari ini saya lihat sudah bermetamorfosa bersama HNI, ya, dari yang kesannya seorang yang sederhana dan biasa saja, kesederhanaan tidak hilang, tapi menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, ini yang sangat membuat saya sangat mencintai membangun bisnis ini. Dikarenakan kebermanfaatnya bukan cuma bicara tentang sisi finansialnya saja, ya. Bahkan kadang-kadang saya diminta bukan cuma bicara untuk jadi konsultan bisnis, ada yang datang ke saya untuk jadi konsultan masalah keluarga gitu, ya, keluarga HNI, ya, gitu. Karena ternyata memang dimanapun sebenarnya tidak cuma di HNI, ketika sudah mulai dinamis sebuah keluarga karena ada yang satunya mulai serius di dunia bisnis misalnya, pasangannya pun perlu disesuaikan dan disamakan frekuensinya. Kalau tidak nanti ritmenya bisa timpang gitu, ya. Yang satu niatnya untuk berbisnis HNI itu untuk bisa memberikan supply finansial yang lebih baik pada keluarga, yang satunya merasa saya nggak butuh itu. Ini contoh aja, ya, yang saya butuh perhatian dari pasangan saya. Kok sekarang perhatiannya jadi berkurang gitu? Karena ternyata nilai self diri atau nilai intimnya dia itu bukan pada finansial, tapi kadang-kadang pada kedekatan, hubungan, relationship. Itu yang saya bangun coba komunikasikan dan coba kita sama-sama upgrade kepada semua leader HNI, bahwa kesamaan cara pandang itu menjadi bagian yang penting. Tidak semua orang memandang ternyata finansial itu adalah bagian yang paling utama dari yang utama, gitu, ya. Tetap utama, tapi yang paling utama belum tentu semua memandang sama. Tadi udah ini ya belajar psikolog lawan bicara, ya, psikolog bagaimana audiens kita, bagaimana pendekatan HNI itu ternyata orang tuh nggak cuma prioritasnya ke ekonomi, tapi ternyata ada juga yang ketahuan, ternyata relationship-nya nih yang memang harus diprioritaskan gitu, betul. Oke. Nah, terkait dengan bisnisnya sendiri nih Pak Erwin. Nah, pandangan Pak Erwin bagaimana tentang bisnis jaringan syariah di HNI ini? Nah, kenapa rata-rata orang tuh, ya jujur aja nih ya Pak, yang saya temuin kalau orang dikenalin HNI kok gampang banget masuknya gitu. Gitu. Ya, betul. Ya alhamdulillahnya ya, gitu. Mungkin Pak Erwin ada sesuatu yang bisa disampaikan nggak? Baik. Silakan Pak. Ya, ini menarik Mas Ijal. Memang satu hal yang kita syukuri, ya, bahwa hari ini yang kita kedepankan bukan cuma hanya sebuah tagline atau jargon, tapi itu betul-betul nilai yang bermakna dan sama-sama kita bisa rasakan di HNI. Itulah mengapa saya sebutkan HNI ini sangat memikat. Ya, HNI sangat memikat karena betul-betul bisa dirasakan oleh siapapun yang kemudian mulai diperkenalkan dengan HNI dan kemudian sampai mungkin berani mulai masuk ke terasnya rumah HNI, sampai kemudian berani masuk ke ruang tamunya, bakalan kayaknya kemudian mau berani untuk tinggal dan masuk ke kamar dan tinggal di situ dan berkarya di situ, ya. Nggak keluar lagi dari rumah HNI, ya, kurang lebih begitu. HNI itu memikat, di mana memikat itu saya jadikan formulasi kata MEMIKAT, ya. Itu ada 7, ya, yang menjadi representasi HNI yang saat ini sedang sama-sama kita tumbuh kembangkan bersama, dan kita niatkan ini sebagai fasilitas terbaik buat umat Islam di masa kini untuk bisa berkontribusi secara produktif, baik buat dirinya sendiri menjadi penuh makna dan penuh daya, maupun kemudian ini makna dan daya itu bisa ke dalam, ke keluarga, maupun makna dan daya untuk kemudian punya kekuatan keluar, ya. Maupun secara komunitas keislaman sendiri yang menjadi satu syiar, ya. Nah, ini ada bentuk syiar yang kemudian sangat memikat. Kenapa? Karena hari ini sudah terbukti bahwa mereka yang kemudian berkontribusi atau mengambil bagian dari kontribusi HNI ini memulai usaha di HNI itu
M pertama dari memikat itu adalah modalnya hampir tidak perlu sesuatu yang berlebihan, ya. Oh, itu singkatan memikat. Jadi memikat itu sebenarnya M-nya itu modal. Oke. Ya. Memikat. Jadi atau singkatan saya jelasin tuh dulu ya. M yang pertama ada modal. E-nya itu adalah ekonomis. Kemudian M yang keduanya ada market atau pasar, ya. Saya singkat jadi market, agak sama kata-kata memikat kan pakai M ya, market artinya pasar. Kemudian I-nya adalah Islami. Kemudian K-nya adalah kaya, ya. Kemudian A-nya adalah amal dan T-nya adalah takwa. Masya Allah. Yang pertama adalah kita sudah terbukti bahwa bisnis yang membuat hari ini memikat banyak orang adalah karena dia tidak butuh modal besar, ya. Sangat terjangkau modalnya, bisa mulai dari berapapun yang dia punya. Nah, itu yang membuat kemudian orang berani untuk masuk ke dunia bisnis, karena selama ini salah satu barrier terbesar orang untuk masuk dunia bisnis, mereka tahu dunia bisnis itu begitu banyak keuntungannya, tapi adalah karena modalnya kalau masuk dunia bisnis itu langsung berkesan wah puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Betul. Mau bisnis apapun, bidang apapun yang mereka pahami selama ini di khalayak umum adalah modalnya harus besar. Nah, ini ternyata modalnya terjangkau aja gitu ya. Bahkan ya modal hanya satu cari kertas 10.000 gitu ya, dia sudah bisa memulai. Itu adalah satu hal yang menarik dari memikatnya HNI ya. Kemudian yang menarik adalah nilai ekonomisnya. Jadi E-nya itu ekonomis. Yang kedua ya. Ekonomis value-nya ya, economic value-nya. Jadi sesuatu yang kemudian menjadi mahal nilainya ada ketika dia dimulai dengan sesuatu yang sederhana kepemodalannya, tetapi bisa berdampak yang sangat besar, sehingga ini yang membuat economic value-nya itu, nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Ya, karena hampir tidak ada, bukan berarti nggak ada sama sekali, hampir tidak ada selain HNI sebuah bisnis yang dijalankan kalau mau dapat keuntungan besar secara ekonomis, maka modalnya biasanya rata-rata pastinya harus besar juga gitu. Hampir tidak ada yang seperti HNI. Hasilnya besar ya secara ekonomis, tapi modalnya hanya bahkan secara kertas tadi yang saya sebut ya 10.000 gitu. Dia sudah bisa memulai. Ini yang membuat akhirnya dia punya nilai ekonomis yang sangat tinggi, economic value yang sangat tinggi. Kemudian yang menarik adalah yang ketiga itu adalah dari kata memikat kan M lagi. Nah, hari ini fokusnya kita adalah bukan bermain. Yang ketiga itu adalah market atau pasar. Yang menarik adalah begini, fokusnya bisnis kita di HNI itu bukan ngeributin atau ngerebutin market yang sudah ada, ya. Tapi kita punya bangun sendiri market tersendiri, yaitu market orang-orang yang fokus pada yang halal. Ya. Jadi ini yang harus teman-teman juga atau siapapun yang mendengar podcast ini bisa memahami bahwa hari ini bukan bicara tentang sekedar bagaimana memulai bisnis, tapi bisnis itu apakah pasarnya itu adalah, kalau bahasa maaf ya pakai bahasa ininya, ada blue ocean kah atau red ocean kah? Ini kajian tersendiri ya, kalau ini udah kajian kampus ya orang. Tapi intinya adalah sederhana, adalah market yang kita miliki ini belum ada pesaingnya. Market yang sedang kita bangun ini, boleh dikatakan di Indonesia ini kita rajanya lah, market halal. Market halal ya, pasar yang di situ berkumpul orang-orang yang memang sangat fokus dan peduli dengan kehalalan gitu. Ya, kita rajanya di situ. Meskipun ada masih kecil-kecil saja gitu, gak besar ya. Nah, yang menarik lagi berikutnya adalah semua karir yang kita mulai dari nol di HNI ini semuanya dibangun dengan nilai-nilai Islami. Jadi memikatnya itu I-nya adalah Islami. Islamic value ini ada sebuah nilai tinggi bagi siapapun yang mengakui bahwa kepentingan hidupnya bukan cuma dunia tapi juga meraih surganya di akhirat nanti. Amin, ya, bagaimana apa yang dia kerjakan dalam sebuah bisnis ataupun dalam bidang lainnya harus Islami, ya harus Islami. Nah, itu kita bisa akan rasakan kekentalan nuansa itu di HNI. Siap. Insyaallah. Apalagi kalau sampai ketemu Mas Rijal langsung misalnya di HNI Plaza kan bisa ngerasain gimana karyawan kita dari paginya mulainya aktivitasnya apa gitu kan. Masya Allah ya. Kita kalau karyawan HNI di Plaza nih
tiap masuk jam 8 kita tilawah dulu. Masya Allah, barakallah. Makanya saya sempat ngobrol sama teman staff juga ya. Jadi dia tuh bilang ini nggak ada di tempat lain ya. Betul. Ini yang bikin saya betah katanya gitu. Masya Allah. Yang nggak kata dia sih, saya juga. Iya. Betul, kita semua merasakan hal itu. Iya. Betul. Inilah nuansa yang sangat unik sekali dan sangat mahal nilainya. Dan ini sekarang dimiliki oleh semua yang hari ini tergabung dalam HNI pada posisi apapun ya, termasuk para agen-agen HNI di luar sana gitu, karena dia bagian tapi saya dengan kita yang di pusat sini ya di HNI Plaza. Kemudian nah Kak-nya serta Kak. Ini adalah target ya, bagi siapapun yang masuk HNI ya, menjadi bagian dari kontributor terbesar membangun market HNI ya. Ini adalah jadi orang kaya. Kaknya kaya. Subhanallah, kaya ya. Ini impian orang-orang semua ini. Termasuk saya. Ini betul banget. Dan yang menarik begini, Mas Ijal. Jadi banyak ternyata di umum lah ya, di banyak orang ketika tanya mau jadi orang kaya nggak? Iya gitu kan. Semua orang pasti mau jadi orang kaya. Tapi kemudian mau menjalani jalan kekayaan nggak? Nah ini yang kemudian banyak dari mereka kebingungan mencari gimana jalan jadi orang kaya, gimana jalan untuk bisa menempuh target hasilnya jadi orang kaya yang bukan cuma sekedar kaya, tapi kita bahas yang Islami lah ya gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah ini yang kita miliki, Mas Ijal, bukan cuma kaya yang orang-orang umum pahami saja, tapi kekayaan ini nilainya sangat luas kalau di HNI, karena nilai kayanya bukan cuma di dunia tapi insya Allah juga di akhirat. Amin. Nah berarti kayanya itu kaya harta. Dan kaya keberkahannya. Kenapa kemudian kekayaan nih yang akan kita dapatkan di HNI itu punya juga potensi kekayaan di akhirat? Karena setelah memikat itu setelah K adalah A. Apa itu A? Apa tuh? A adalah amal. Masya Allah. Jadi inilah yang mengkonversi nilai kekayaan kita di dunia menjadi nilai kekayaan di akhirat. Jadi di kita dunia, kaya untuk beramal ya. Betul banget. Jadi target kita sebenarnya adalah memperbanyak amal. Tapi kita pahami bahwa semua amal sekecil apapun dia butuh sebagian kecil juga dari kekayaan. Ya. Meskipun yang paling terkecil adalah kekayaan diri ya. Artinya ucapan yang baik itu bagian nilai ya. Self value kita gitu. Tetapi yang kita inginkan juga sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika persiapan untuk melakukan sebuah upaya bagaimana Islam itu tersebar, itu banyak dari sahabat kemudian menginfakkan hartanya. Pertanyaannya, kalau seorang bisa infak besar gitu, misalnya kita sebutlah puluhan juta, ratusan juta, miskin atau kaya? Kaya. Betul. Artinya adalah kalau kita betul-betul ingin ikuti sebagaimana Rasul dan para sahabat, harus kaya. Agar kita bisa infak besar, bisa membelinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian menjadikan kekayaan itu sebagai potensi untuk kita bisa beramal yang optimal. Tadi kan banyak amal yang banyak di segala bidang kehidupan. Makanya banyak dari teman-teman yang sudah sukses HNI itu kemudian ada sekolah untuk anak yatim piatu atau bisa memberikan buat yang nggak mampu pesantren segala macam kan. Itu bagian dari tanda keberhasilan HNI. Karena A-nya itu adalah bisa beramal yang sangat optimal, gitu ya. Dan yang terakhir adalah HNI memikat. T yang terakhir adalah T yang paling tertinggi yang kita semua harapkan, menjadi pribadi yang bertakwa. T-nya takwa ya. Jadi apapun sebenarnya yang paling tertinggi yang kita harapkan Allah kasih label pada diri kita adalah kata takwa itu. Insya Allah. Karena itu kata level tertingginya. Di ODH ini yang tertinggi bukan cuma loyal executive director, tapi LED yang bertakwa. Amin, gitu. Insya Allah. Amin, dan inilah mengapa kita sudah budayakan dan tunjukkan di perusahaan kita, Mas Ijal, juga termasuk teman-teman staff semuanya memulai kerja dengan zikir gitu ya. Insya Allah. Yang di pabrik juga demikian, membuat produk HNI dengan diperdengarkan zikir, bacaan Quran ya seperti itu. Karena kita niatkan semua lapis elemen yang ada di HNI, yang di dalam maupun sampai terluar sana semuanya
dapat mencapai nilai ketakwaan tersebut gitu. Sebagai bagian dari target kita di HNI, agar HNI kita semakin memikat banyak orang. Wah, Insya Allah. Luar biasa nih Pak Erwin ya. Itu kurang lebih pasti dapat langsung ininya nih dagingnya. Kan kata orang kan isinya daging semua. Iya, dagingnya betul. Semua nih. Iya, amin. Luar biasa. Nah, Pak Erwin, boleh lanjut nih Pak Erwin. Lanjut, silakan. Emang ada kalanya nih Pak Erwin ya. Harapan tidak sesuai dengan proses perjalanannya nih. Ada aja kendala-kendalanya ya. Betul. Nah, bisa ada yang kendalanya, ada yang stuck, dia udah bingung lagi gitu kan. Ini apa nih masalahnya gitu kan. Nah, itu bagaimana untuk mensiasatinya nih Pak Erwin nih terkait dengan hambatan-hambatan di alam. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah saya formulasi dalam satu modul training saya. Dan kalau teman-teman yang di HNI sudah membersamai HNI cukup lama pasti sudah pernah dapatkan materi saya. Saya formulasi dengan nama POSTA namanya gitu. POSTA. Ini singkatan lagi? Singkatan lagi. Singkatannya. Karena saya sebenarnya tidak semua formulasi ini saya dapat dari perjalanan hidup saya sebenarnya. Jadi memang kalau mau tahu tentang POSTA cuman adanya di training saya aja. Sebab di training luar sana mungkin punya metodologi sendiri. Kisi-kisinya juga nggak bisa Pak? Oh bisa ya? Bisa, kalau kisi bisa. Tinggal pendalamannya ketemu dengan saya. Iya, jadi sebenarnya kesuksesan kita itu kekuatan utamanya adalah kita bisa membina dan membangun mental. Mental kita. Jadi fisik itu adalah nomor kesekian untuk sukses di HNI ataupun di bisnis lain sebenarnya. Berarti mental atau mindset kali ya? Mindset itu sebenarnya sesuatu yang menjadi dasar dari mental. Jadi mental itu kalau dalam saya mempelajari dunia psikoanalisa itu mindset itu adalah pilar atau pondasinya. Mental itu yang terbangun di atasnya. Gitu. Mindset ada nilai-nilai value yang sakral, yang kuat gitu. Tapi kita hidup dalam dinamika kehidupan kita, menyikapi setiap kehidupan kita itu, setiap detiknya itu dihadapi oleh mental, bukan mindset. Mindset itu adanya lebih dalam, tapi menghadapi dinamika kehidupan itu adanya namanya nuansa mental ya. Jadi kita mensikapi ada dua jalan, mau ambil yang kanan atau kiri, mau maju atau mundur, mau tetap aktif atau diam, ya. Atau bahkan mau jalan atau gantung diri gitu istilahnya gitu. itu mental, itu kekuatan mental. Maka membangun mental itu menjadi pribadi yang unggul dan tak akan bisa ditaklukkan oleh apapun gitu. Itu saya bangun filosofi dalam format namanya POSTA. Ya. Jadi POSTA itu sebenarnya diawal dari kata posting dream atau mengirimkan atau berdoa, mengirimkan impian kepada Allah. Maka pondasi untuk menerima impian itu adalah POSTA, di mana P-nya itu harus punya passion atau hasrat. Rata-rata yang sukses, bukan rata-rata, semua yang 100% sudah terbukti sukses di HNI, itu mereka punya hasrat yang kuat untuk sukses di HNI. Jadi kesuksesannya bukan karena diinduksi oleh mentornya. Keinginan suksesnya bukan sekedar didorong oleh coachnya atau siapapun, tapi memang dari dalam dirinya. Passion itu harus munculnya bukan dari luar dirinya, tapi dari dalam dirinya. Siapa ingin sukses di hidup ini, maka dia berarti sudah mulai membangun passion ya, hasrat yang kuat banget ingin sukses di HNI. Gitu. Makanya dalam berbagai metodologi training saya suka pastikan bahwa peserta atau siapapun agen HNI jangan ingin suksesnya karena didoktrin oleh mentor ya. Gitu. HNI sukses gitu. Suksesnya bukan cuma sekedar di mulut. Nah, itu banyak yang terjadi tuh, Pak Erwin. Jadi cuma satu arah dari mentor ke bawah, tapi mitranya bingung, dia sukses terus harus ngapain gitu kan. Nah, itulah mengapa setelah dapat passion harus lanjut dengan O. Passion itu P. Lanjut dengan O. Ya. O-nya. Begitu passion sudah muncul, otomatis sebenarnya orang yang punya passion atau punya hasrat ingin sukses, dia akan cari jalannya. Gimana jalan untuk sukses? Itu saya sebut O atau huruf tengah dari kata knowledge. Knowledge, ya. O-nya knowledge. Knowledge, betul. Pengetahuan. Jadi pengetahuan. Ya, saya akan tahu orang punya passion benar atau enggak itu dari rajinnya dia nyari knowledge. Kalau passionnya udah benar, dia
bukan cuma bergantung pada mentornya, akan cari di luar dari mentornya pun dia cari, karena Cari zaman tahu sekarang intinya ya. cari tahu gimana sukses di HNI. Dia akan cari yang lain lagi terus gitu, nonton di YouTube gitu kan. Karena sekarang media online kan banyak sekali sebenarnya. Betul. Tidak harus jadi mentor pun bisa dia sukses dapetin knowledge-nya ya. Gitu. Maka kalau dia sudah benar passionnya, hasrat ingin suksesnya sudah benar, akan menumbuhkan semangat untuk mencari knowledge. Iya. Nah, buat apa knowledge itu? Knowledge itu sebenarnya bukan kunci kesuksesan. Yang jadi kunci kesuksesan itu adalah yang berikutnya, karena knowledge itu ada penjembatannya aja untuk menuju kesuksesan. Jembatannya. Jadi berarti ketika dia sudah ada hasrat, jadi itu seperti dia sudah berada di tepi jurang di mana ujung sananya ada suksesnya dia, tapi ada jurang nih. Knowledge-nya itu adalah jembatannya yang dia bangun. Wah, iya sih. Masuk akal. Jadi ketika dia punya target, dia kan kayak mancing nih, lempar. Ya. Tapi target itu jauh kan? Jauh, betul. Nah, untuk menjembatani, untuk bagaimana cara mencapai tujuannya itu ya dia dengan knowledge itu ya. Iya. Supaya Betul. dia bisa lewatin dan menuju ke tujuannya dia itu. Dan jangan pernah merasa puas udah dapat knowledge, karena boleh jadi kita baru setengah membangun jembatan, karena masih ada knowledge yang perlu kita bangun lagi sampai ujung akhirnya. Oke. Nah, banyak orang merasa saya udah ngerti kok cara sukses di HNI gitu. Sombong gitu ya. Pokoknya terus ketemu mentornya, Sombong, ya. datangi home sharing gitu ya. Oh saya udah ngerti paling home sharing isinya begitu-begitu aja. Oh enggak, datangin lagi, walaupun kita tahu isinya kadang ada yang berulang, tapi kadang pemahaman kita dapatkan jadi berbeda lagi. Jadi lebih sempurna lagi, karena diulang-ulang. Gitu. Betul. Nah, bahkan itulah. juga semakin banyak orang mencari ilmu, ya semakin nggak tahu apa-apa kita. Nah, betul banget. Bisa ketemu lagi tuh sesuatu yang kita nggak tahu kan. Iya. Gitu. Nah, itulah yang namanya knowledge ya. Dia memang sebenarnya nggak bertepi, tapi intinya adalah pastikan kita terus menggali knowledge itu, dapetin lagi meskipun kita merasa saya udah pernah dengar tentang knowledge yang ini, dengerin aja lagi gitu ya. Ya kalau perlu, makanya kalau setiap datang home sharing ataupun ada training nasional, kita rekam aja dengerin gitu, agar sering mendengar. Nah, setelah punya jembatannya, Mas Rijal, apakah kemudian kita berarti sudah sukses? Kan belum, karena masih ada jarak antara kita dengan sukses itu sendiri. Jembatannya sudah dibangun, tapi kita belum bergerak. Iya. Iya kan? Betul. Maka perlu yang S-nya, setelah O-nya knowledge, perlu S-nya. Apa S-nya? Skill. Keterampilan. S-nya skill. Skill, keterampilan. Apa bedanya knowledge sama skill? Bedanya adalah kalau knowledge baru ada di otak. Kalau skill itu sudah di perbuatan. Amal. Diamalkan, dikerjain, dilatih terus. Maka jadi skill. Semakin sering dia melatih dirinya, maka semakin kuat kemampuan skillnya itu, semakin meningkat. Gitu kan. Kayak Mas Rijal mau bisa tenis misalnya, baru datang aja sekali nggak bisa ya. Harus datang lagi, kena jedot dulu bolanya, salah pukul dulu gitu kan. Nah itu skill. Kalau sekarang bukan tenis, pedal. Oh pedal, ya. Lagi ngetren. Betul. Oke. Nah, pertama adalah apa? Postat tadi ya. Passion dulu, punya hasrat yang kuat, pengen sukses dia. Terus knowledge. Maka miliki kumpulkan knowledge. Jembatannya. Jembatan udah ada, sudah tapi ada. belum bergerak. Nah, skill itu. Karena kalau orang sudah punya skill berarti dia sudah bergerak. Dia coba lagi, gagal memang di awal, wajar, namanya juga masih belajar. Terus hati terus. Itu berarti melatih jam terbang. Iya, kalau saya suka permisalkan begini sederhananya, antara O sama S itu, antara knowledge sama skill. Apakah kalau Bapak Ibu sudah berhasil baca berkali-kali buku belajar berenang kemudian bisa berenang? Betul. Kan enggak bisa. Selama kita nggak betul-betul terjun ke air, selama kita nggak benar-benar coba isi buku itu di air, kita nggak akan bisa punya skill berenang. Teori aja. Itu teori aja, cuma ada di otak, belum ada dalam perbuatan kita, belum jadi skill. Mau betul-betul bisa berenang, ya cebur air. Ya awalnya mungkin agak megap begitu ya, wajar gitu kan. Sama dengan sukses juga begitu. Udah ikut banyak training di HNI gitu. Apa itu berarti sudah sukses? Ya belum, kalau belum diamalkan. Belum dikerjakan sampai dia jadi skill. Benar-benar kata skill itu artinya kita nggak perlu persiapan pun otomatis udah keluar gitu. Ketemu orang langsung kita PCA, ketemu orang langsung PCA gitu ya. Otomatis itu baru skill itu namanya. Ya. Jam terbangnya dilatih terus, jadi tambah terus. Ada orang iseng Noel kita langsung PCA kita gitu kan. Bahkan orang nggak Noel kita Noel gitu kan. Saya pernah tuh ketemu sama mitra kayak gitu tuh. Baru ketemu aja terus dia, "Ibu yang tadi kita ketemu di atas ya?"
oh Bu ini kalau langsung ngomong terus, lancar, akhirnya PCA dia. Betul. Luar biasa. Padahal sebelumnya mungkin dia ketemu orang aja masih takut. Nah, tapi ini sedikit ketemu langsung ngobrol. Wah. Nah, Brak, lanjut nih. Nah, ya. Posta, POS. Baru S ya, masih panjang nih dikit ada dulu sekarang. Nah, ini yang juga bagian paling penting harus kita jadikan sebagai ukuran, karena T-nya itu adalah time, waktu. Okay. Jadi sebenarnya hari ini kita pun sudah sama-sama sepakat bahwa memahami, mempelajari suatu ilmu baru itu dia harus berubah dari knowledge jadi skill, dan itu harus barter dengan waktu. Oke. Artinya mau berapa banyak waktu sehari kita yang mau kita barterkan untuk dapetin skill tersebut. Jadi kisah gini, mau kita PCA-nya sehari cuma 5 kali atau 10 kali atau bahkan sampai 25 kali sehari, itu pasti akan tercapai hasilnya berbeda. Tergantung barter waktunya kita dengan ini mau seberapa banyak gitu kan setiap harinya. Makanya kata T ini time kan, time, waktu. Ya. Ini penting, semakin banyak yang kita barterkan, waktu kita semakin banyak yang kita barterkan, maka kita semakin cepat mendekati kesuksesan kita. Ya. Tujuan kita gitu. Nah kemudian Mas Rijal, berarti kita udah bisa dipahami ya. Terakhir A-nya. Terakhir. Ini bedanya kalau kita cuma berhenti sampai POST. POST juga sudah ada artinya, post atau posting, mengirimkan. Tapi belum tentu nyampe. Kita udah ngirim, belum tentu nyampe. Posting ya, post gitu. Kalau di Indonesia jadi tukang pos gitu ya, tukang pengirim ya. Surat zaman dulu ya. Itu pasti nyampainya itu harus digabungkan dengan satu huruf lagi, yaitu A. Jadi A itu singkatan dari attitude. Karakter. Attitude atau karakter, sikap, betul. Kenapa perlu yang namanya sikap? Dikarenakan perjalanan sukses itu, karena ini adalah bagian dari namanya perjalanan hidup, ya. Itu memang tidak bisa dari awal kita tentukan luas atau panjangnya seberapa. Ya, tiap orang bisa beda panjangnya gitu. Kalau kita berlomba berenang ada yang 100 meter gitu ya, jelas itu. Lomba lari ada jelas 100 meter. Tapi kalau tentang perlombaan kehidupan itu memang ukurannya tidak Allah tentukan, gitu ya. Nah, untuk mencapai ukuran yang sesuai kemauan Allah itu butuh attitude yang baik. Artinya jangan pernah berhenti sebelum selesai. Sebelum selesai jangan berhenti. Saya udah sekian lama Pak Erwin mengerjakan PCA segala macam, kok hasilnya belum tercapai ya? Berarti menurut Allah belum sampai finishnya tuh. Kenapa harus lama Pak Erwin? Nah, itu hak prerogatifnya Allah memang, tapi ingat pahalanya pasti lebih banyak dibandingkan yang udah keburu nyampe. Ya, yakin kalau kita syiar produk ini lebih banyak, minimal pahala di akhiratnya udah banyak itu. Ya, tinggal nurun ke dunianya aja. Gitu. Jangan khawatir, Allah tuh nggak mungkin tutup mata dengan apa yang kita kerjakan. Allah pasti melihat. Yang penting sekarang bangun attitude kita. Jadi bahasanya bukan nanya ke mentor, saya perlu berapa bulan untuk ngerjain seperti ini. Nggak ada hitungan bulan, tapi penuhi attitude-nya. Tunjukkan pada Allah kita yang terbaik. Attitude itu adalah sebuah bentuk kata lain dari kita tidak penting tentang berapa lamanya, tapi kita penting menunjukkan siapa kitanya, gitu. Secara konsisten kita jadi seorang pribadi yang seperti ini, bermartabat, punya akhlak yang baik, punya kemauan untuk melakukan suatu kebaikan terus gitu sampai kemudian Allah tentukan itu yang terbaik itu keluar hasilnya. Nah itu butuh attitude tuh. Karena attitude ada ukuran-ukuran, dia memahami ukurannya bukan di ukuran kemanusiaan tapi ukuran ketuhanan Allah gitu. Nah orang yang punya attitude yang baik Allah percepat loh. Saya udah banyak buktikan sendiri. Banyak orang yang kemudian tidak lagi sama Allah barteran secara terlalu duniawi gitu. Ya Allah saya mau kerja bagus kayak gini tapi 6 bulan ya Allah gitu ya. Waktunya serahkan sama Allah, tiba-tiba bisa 4 bulan udah selesai. Udah tercapai targetnya. Yang penting attitude-nya kita. Attitude-nya kita tunjukkan terus. Gitu yang terbaik. Nah, itulah formulasi yang menurut saya patut untuk kita coba renungkan ya. Tidak harus diikuti karena ini juga bukan suatu nilai yang datang dari Allah, cuma pembelajaran pribadi saja, sharing saja.
Tapi kalau memang ada kebenarannya, ada kebaikannya, ya boleh silakan diikuti 1000% ya. Insya Allah. Wah, luar biasa. Itu kurang lebih. Tapi ini kita kalau lanjut terus bisa sampai subuh nih kita kayaknya. Karena asik banget ini kalau ngobrol sama Pak Erwin nih. Daging semua isinya nih. Alhamdulillah. Ini cari kehidupan aja. Iya. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak nih Pak Erwin yang udah jadi tamu podcast kita kali ini ya. Sama-sama Sejal. Ya, insya Allah. Ya kita berdoa semoga Pak Erwin sehat-sehat selalu. Amin. Allah semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Ilmu-ilmunya Pak Erwin ini luar biasa banyak. Insya Allah dengan podcast ini makin banyak lagi nanti orang-orang yang mendapatkan inspirasi dari Pak Erwin. Amin. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Dan semakin banyak kemudian tertarik sama HNI. Amin. Dan menunjukkan hasilnya yang terbaik di HNI insya Allah. Amin insya Allah. Amin insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Erwin.